Jus Markisa, dahaga hilang, segar pun datang. Hai Juicers, Jus Markisa kembali hadir menemanimu pada kesempatan ini di episode yang ketiga bersama saya Susan Wibowo. Gimana kabarmu? Sehat kan? Gak ada yang sakit kan ya? Baik, Juicers, pandemi akibat COVID-19 ternyata memunculkan wabah yang lain, yaitu wabah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak akibat terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja. Dari 2,8 juta pekerja itu, sebanyak 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan. 750.000 pekerja formal di PHK. Lalu 290.000 pekerja informal usahanya terganggu dan 100.000 pekerja migran dipulangkan. Siapa saja yang termasuk dalam pekerja informal? Itu seperti yang punya warung, toko kecil, lalu ada pedagang asongan, pedagang di pasar-pasar, pengendara ojek online, hingga ke pekerja yang pendapatannya pendapatan harian, termasuk yang bekerja di pusat-pusat perbelanjaan. Juicers, belajar dari peristiwa dadakan dan darurat ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ya, sekarang kita lebih melek akan pentingnya merencanakan dan mengelola keuangan. Mengapa pengelolaan keuangan perlu dilakukan? Spesial di episode ketiga Jus Markisa kali ini, kita akan tanya-tanya langsung ke narasumber yang kompeten. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung tanya ke Esther Dian Fajareni dari Divisi Treasury Bank Negara Indonesia. Seperti apa atau mengapa pengelolaan keuangan itu perlu dilakukan? Ya, mengenai pengelolaan keuangan itu kenapa kok penting? Sebelumnya saya mau kasih sedikit background mengenai satu peribahasa yang banyak sekali orang Indonesia sudah mengenalnya, yaitu besar pasak daripada tiang. Yang artinya pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan akan menyusahkan kita. Nah, namun ironisnya menurut data World Bank, terdapat sekitar 56% masyarakat dewasa Indonesia yang berhutang dalam 12 bulan terakhir, yang naik dari posisi sebelumnya sebesar 49%. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita ya, seperti Singapura, angka 56% ini relatif lebih tinggi. Karena kalau di Singapura, hanya sekitar 20% dari orang dewasanya yang berhutang dalam 12 bulan terakhir. Sementara seperti di China itu di kisaran 36%. Nah, bagaimana dengan Thailand? Nah, Thailand dan Indonesia mirip-mirip ya, sekitar 50% orang dewasanya berhutang dalam 12 bulan terakhir. Nah, di sisi lain, persentase jumlah orang dewasa Indonesia yang menabung di institusi finansial hanya sekitar 25%. Lebih sedikit ya persentasenya, dan 25% ini pun sudah naik 10% dari posisi sebelumnya. Jadi sebelumnya lebih sedikit lagi ya dari ini. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan negara tetangga, seperti 3 negara tadi yang sudah saya sebutkan, mereka memiliki sekitar 32 hingga 46% orang dewasa yang memiliki tabungan di institusi finansial. Nah, tentunya dari situ kita bisa simpulkan bahwa dari sisi berhutang, lebih banyak orang Indonesia yang berhutang dibandingkan negara tetangga, dan dari sisi savingnya, lebih sedikit orang Indonesia yang saving. Oke, jadi dari angka-angka yang sudah disebutkan tadi, itu dapat menjadi indikator awal yang menggambarkan bagaimana orang dewasa Indonesia mengatur keuangannya. Bisa dibilang lebih banyak orang yang berhutang daripada yang menyimpan uang, ya kan? Lalu next question nih, untuk apa orang dewasa itu berhutang? Sebagian besar pertumbuhan PDB itu dikontribusi dari konsumsi masyarakat. Nah, dari situ kita coba bisa menebak ya, kira-kira untuk apa sih orang Indonesia itu berhutang, dan kemungkinan besar adalah untuk konsumsi. Pola pengelolaan keuangan ini menyebabkan
masih sedikit orang Indonesia yang memiliki dana darurat karena hanya sekitar 25%-nya saja yang memiliki tabungan. Kalau kita meneruskan pola spending atau pola mengelola keuangan kita seperti ini, maka di masa depan atau jika ada situasi darurat seperti ini lagi, kita akan menemui kesulitan dan mulailah kita mengeluarkan jurus andalan kita, yaitu gali lubang, tutup lubang, yang efeknya tidak hanya buruk bagi keuangan kita, tapi juga untuk kesehatan mental kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar dan memahami bagaimana mengelola keuangan yang baik itu sejak dini. Dan jangan menunggu sampai uang kita banyak, baru mau mulai belajar. Yes, benar sekali. Saya setuju banget sama statementnya tadi ya. Mengelola keuangan yang baik itu sangat penting sejak dini. Dan jangan sampai menunggu uang kita banyak dulu, baru kita mau mulai belajar mengelola keuangan. Jangan sampai ya, juicers ya. Sekarang mungkin yang muncul di benak kita, oke, mengelola keuangan itu penting dan lebih baik kalau dilakukan sejak dini. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar? Oke, saya coba sarikan ya langkah-langkah pengelolaan keuangan seperti yang banyak dituliskan di buku-buku ataupun melalui observasi saya dari pengalaman teman-teman saya dan juga pengalaman pribadi saya sendiri. Ada 4 langkah yang harus kita mulai kerjakan untuk mengelola keuangan kita dengan lebih baik lagi. Pertama, kita tetapkan goals. Yang kedua, kita evaluasi. Yang ketiga, kita rencanakan. Dan yang keempat, kita eksekusi. Mari kita menuju ke bagian yang pertama dulu, yaitu menetapkan tujuan. Tujuan itu apa dan kenapa ini penting? Jadi tujuan atau goals itu semacam kalau kita menggunakan Google Map dan kita sedang mengisikan lokasi tujuan. Nah, memang banyak sekali rute yang bisa kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi pastikan ketika kita sampai di lokasi, lokasi itu adalah lokasi yang kita harapkan. Nah, sama seperti pengelolaan finansial, banyak cara untuk mencapai tujuan finansial kita. Tapi, pastikan bahwa itu adalah yang benar-benar kita harapkan. Dan goals yang baik itu adalah goals yang spesifik. Misal, kita tetapkan dalam 5 tahun ke depan kita akan membeli rumah seharga 1 miliar rupiah. Atau dalam 1 tahun ke depan kita akan mengadakan resepsi pernikahan yang membutuhkan biaya sebesar 300 juta rupiah. Nah, apapun goals-nya, ingat bahwa dalam menetapkannya kita harus spesifik di deskripsinya, spesifik di jangka waktu pencapaiannya, dan spesifik di nilainya. Oke, langkah pertama adalah goals ya, specific goals sudah kita tetapkan sejak awal. Langkah berikutnya? Nah, setelah kita menetapkan tujuan, langkah kedua adalah kita evaluasi. Evaluasi ini pada intinya adalah bagaimana pola pengeluaran dan pemasukan kita. Jadi, evaluasi ini kalau kita ibaratkan dengan penggunaan Google Map, ini adalah waktu ketika kita mengisikan your location. Jadi kita tahu di mana kita sekarang, dan kita tahu mau kemana kita. Kalau teman-teman masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berapa persen dari pemasukan teman-teman yang dimasukkan ke tabungan, atau berapa persen yang dimasukkan untuk membayar cicilan-cicilan. Nah, itu maka teman-teman harus mulai pertama-tama disiplin mengevaluasi dan disiplin mencatat pengeluaran dan pemasukan kita selama kurun waktu tertentu. Nah, mulailah meneliti struk pembelian kita ya, jangan langsung dibuang ke tong sampah. Kita juga mulai rajin ngecek-ngecek histori dari belanja online kita, atau mulai rajin-rajin ngecek tabungan kita selama beberapa waktu, apakah naik, turun, atau malah tetap. Nah,
Untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan, kalau zaman dahulu itu di manual ya, ditulis di buku. Tapi kalau sekarang kita banyak dibantu dengan apps-apps yang bisa teman-teman download atau beli dan ditaruh di smartphone. Jadi kita bisa input dan kita bisa monitor secara lebih reguler. Nah ini nih tamparan keras ya buat yang nggak pernah mencatat pengeluaran. Apalagi mending ya kalau yang hobi belanja online masih ada track recordnya ya. Tapi yang belanja kecil-kecil di warung, di kafe, yang seringkali struk itu pun langsung begitu keluar dari kasir langsung diremas-remas dan dibuang ke sampah, menu-menuhin dompet gitu kan. Harus bertobat. Ini nih kata Mbak Esther nih ya, mulai dari sekarang kita harus rajin mencatat pengeluaran dan pemasukan, entah manual, entah pakai apps di smartphone ya. Iya, jadi kita sudah dapat 2 langkah ini ya untuk mengelola keuangan secara baik dan benar. Yang pertama tadi adalah menentukan tujuan secara spesifik ya atau specific goals. Yang kedua yaitu kita harus tahu posisi keuangan kita itu saat ini pada posisi yang seperti apa. Nah, terus yang ketiga bagaimana? Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu plan atau merencanakan pengeluaran dan pemasukan kita. Tujuan yang ingin kita capai dari plan ini adalah bagaimana caranya menambah porsi dari pemasukan kita yang dialokasikan untuk savings and investment dalam rangka mencapai goals yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana cara menambah porsi savingnya, ya kan? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menambah porsi pemasukan yang bisa di saving atau di invest. Nah, yang pertama tentunya dengan menambah pemasukan itu sendiri. Misalnya kita bisa menghasilkan uang dari hobi atau kita mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sampingan atau bahkan mungkin kita bisa mempertimbangkan menjual aset-aset yang mungkin tidak terlalu kita perlukan. Apa sih yang harus kita fokuskan di poin kedua ini, mengurangi pengeluaran ini? Ini memang tidak mengenakan, tetapi satu kunci yang harus kita selalu ingat sebelum kita memutuskan untuk membeli barang, yaitu apakah dengan membeli barang ini, itu kita bisa menghasilkan pendapatan yang lebih lagi. Saya ulangi lagi ya, dengan membeli barang ini, apakah kita bisa menghasilkan pendapatan tambahan lagi? Langkah ketiga untuk kita menambah porsi savingsnya kita adalah kita mulai melihat investasi kita apakah sudah optimal dalam menghasilkan imbal hasil atau return. Maksudnya seperti apa? Apakah kita hanya menempatkan uang kita di tabungan saja? Atau kita punya deposito, kita punya emas. Nah, setiap jenis instrumen itu menghasilkan return yang berbeda. Contohnya tabungan itu memberikan rata-rata 1% bunga tiap tahun. Sedangkan deposito rata-ratanya 5% per tahun. Dan emas mungkin bisa memberikan return 10% per tahun. Nah, dengan informasi ini kita coba cek lagi seberapa besar uang yang kita taruh di tabungan, di deposito, atau emas. Dan kalau teman-teman merasa returnnya itu masih belum cukup untuk mencapai goals kita, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk misalkan mengalokasikan lebih banyak uang ke deposito atau emas yang memberikan return yang lebih tinggi. Namun, satu hal yang perlu diingat, jangan hanya fokus pada return yang lebih besar. Karena prinsip investasi yang teman-teman harus ketahui adalah high risk, high return. Return yang tinggi selalu diikuti dengan risiko yang lebih tinggi. Saran saya, sebelum memutuskan untuk investasi, pahami betul risikonya. Dan pastikan risiko tersebut mau dan mampu teman-teman tanggung. Wah, penting banget ini ya. Kita kan biasanya selalu tergiur ini ya, iming-iming investasi dengan return yang gede. Nah, yang perlu kita ingat baik-baik ini, jangan hanya fokus
pada return yang lebih gede itu tadi, karena pasti itu harus kita lihat juga resikonya ya. Kita bisa nggak nanggung resiko yang gede itu, seimbang nggak dengan return atau keuntungan yang gede juga yang mau kita raih. Ya, Juicers, hari ini kita sudah belajar tentang 3 langkah ya untuk mengelola keuangan secara baik dan benar. Nomor 1 tadi adalah tetapkan tujuan secara spesifik. Baik itu spesifik dalam waktu, deskripsi, dan juga nominalnya. Yang kedua, kita harus mengevaluasi ya, atau bagaimana cara kita mengelola keuangan saat ini. Sehingga di situ kita mulai harus rajin mencatat antara pengeluaran dan pemasukan. Dan langkah yang ketiga, kita juga bisa merencanakan pengeluaran dan pemasukan yang bertujuan untuk menambah porsi savings kita dalam rangka mencapai goals. Nah, langkah yang keempat seperti apa? Lalu apa saja kendala-kendala yang dialami saat kita mengelola keuangan? Dan tips untuk kamu Juicers yang setia mengikuti episode demi episode Jus Markisa, dengarkan ya, jangan sampai lewatkan episode keempat Jus Markisa. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang cara mengelola keuangan secara baik dan benar. Terima kasih untuk Mbak Esther Dian Fajareni yang sudah berbagi kepada kita semua hari ini, dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Saya Susan Wibowo pamit, bye!